Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melani dari kelas MJ701 PJJ Manajemen. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kasus hubungan industrial yang terjadi di PT sedang tidak baik-baik saja, yang dimana sebuah perusahaan retail di Indonesia yang sedang menghadapi permasalahan serius berupa tingginya tingkat turnover karyawan. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada kinerja internal perusahaan, tetapi juga mempengaruhi citra perusahaan di mata publik dan calon tenaga kerja. Baik, di sini kita akan menganalisis grafik turnover karyawan. Bisa dilihat pada grafik menunjukkan tren turnover karyawan yang terus meningkat dari bulan ke bulan. Peningkatan turnover secara konsisten merupakan indikator adanya masalah struktural dalam manajemen sumber daya manusia. Tingginya angka keluar masuk karyawan dapat menyebabkan biaya rekrutmen meningkat, menurunnya produktivitas, serta hilangnya pengetahuan dan pengalaman kerja yang dimiliki karyawan lama. Oleh karena itu, grafik ini menjadi bukti kuat bahwa perusahaan perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan hubungan industrialnya. Selanjutnya yaitu ada penyebab tingginya turnover karyawan. Tingginya turnover karyawan di PT sedang tidak baik-baik saja disebabkan oleh beberapa faktor utama. Di antaranya yaitu karena sistem penggajian yang tidak kompetitif yang membuat karyawan merasa kontribusi mereka tidak dihargai secara layak. Dan yang kedua itu karena beban kerja yang berlebihan tanpa diimbangi dengan waktu istirahat yang memadai, berdampak pada kesehatan mental dan juga fisik. Ketiga yaitu kurangnya perhatian terhadap work-life balance, menyebabkan karyawan sulit menyeimbangkan tanggung jawab pekerjaan dan juga kehidupan pribadi. Yang keempat yaitu lemahnya komunikasi manajemen, memperburuk hubungan kerja antar perusahaan dan juga karyawan. Selanjutnya ada analisis grafik kepuasan karyawan. Dapat dilihat pada grafik kepuasan karyawan bahwa aspek gaji dan juga work-life balance karyawan memiliki nilai kepuasan yang paling rendah dibandingkan dengan aspek lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar karyawan, baik secara finansial maupun psikologis, belum terpenuhi secara optimal. Rendahnya kepuasan kerja dapat menurunkan motivasi dan juga loyalitas karyawan, sehingga mendorong mereka untuk mencari pekerjaan di perusahaan lain yang dianggap lebih mampu memberikan kesejahteraan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pencegahan masalah hubungan industrial. Untuk mencegah masalah hubungan industrial di sini, perusahaan perlu menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan juga kondusif. Selain itu, kompensasi yang adil harus diberikan sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja karyawan. Perusahaan juga perlu menyediakan kesempatan pengembangan karir agar karyawan memiliki motivasi untuk terus berkembang. Dan yang terakhir, penerapan work-life balance perlu untuk menjaga kesejahteraan karyawan dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Baik, pembahasan berikutnya yaitu ada peran serikat pekerja dan juga manajemen. Dalam konteks hubungan industrial, serikat pekerja memiliki peran penting sebagai wakil karyawan dalam menyampaikan aspirasi, keluhan, dan juga tuntutan secara kolektif. Serikat pekerja juga berfungsi menjaga agar hak-hak normatif karyawan tetap terlindungi. Di sisi lain, manajemen perusahaan bertanggung jawab menciptakan kebijakan yang adil, transparan, dan juga berorientasi pada keberlanjutan bisnis. Melalui dialog bipartit yang konstruktif antara serikat pekerja dan juga manajemen, potensi konflik dapat diminimalkan dan solusi bersama dapat dicapai. Berikutnya yaitu ada rekomendasi kebijakan hubungan industrial. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, perusahaan perlu menerapkan beberapa rekomendasi kebijakan. Pertama yaitu dengan melakukan evaluasi dan penyesuaian sistem kompensasi agar lebih kompetitif dan berbasis kinerja.
Kedua, yaitu menerapkan kebijakan kerja yang lebih fleksibel guna mendukung keseimbangan antara kehidupan kerja dan juga pribadi karyawan. Dan yang ketiga, dengan memperkuat program kesejahteraan karyawan, baik dari sisi kesehatan fisik maupun mental. Dan yang terakhir yaitu dengan membangun komunikasi yang terbuka melalui dialog rutin antar manajemen dan serikat pekerja sebagai bagian dari praktik terbaik hubungan industrial. Baik, sekarang kita sudah sampai di ujung pembahasan, yang dimana sebagai kesimpulan, tingginya turnover karyawan di PT sedang tidak baik-baik saja merupakan cerminan dari lemahnya manajemen hubungan industrial. Dengan memperbaiki sistem kompensasi, meningkatkan perhatian terhadap work-life balance, serta memperkuat peran dialog bipartit, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan juga lebih kondusif. Hubungan industrial yang sehat tidak hanya menguntungkan bagi karyawan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi keberlanjutan daya saing perusahaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.